Faktanya 25 juta jiwa di Indonesia tergolong sebagai masyarakat kurang mampu. Sejalan dengan pertumbuhan masyarakat kurang mampu di Indonesia, akan berdampak terhadap kesulitan masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan secara baik. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapat pelayanan kesehatan. Maka setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu, dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 1 Januari tahun 2014, BPJS Kesehatan mulai resmi beroperasi. Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN pada tahun 2011, sehingga PT Askes Persero berubah menjadi BPJS Kesehatan. Sebelum menjadi penerima manfaat layanan kesehatan BPJS, masyarakat perlu untuk melakukan pendaftaran kepesertaan BPJS. Simak untuk ulasan berikut ini. Namun, sekarang untuk pendaftaran juga bisa dilakukan secara online, yaitu pada aplikasi JKN Mobile. Berikut kami berikan informasi perihal pendaftaran secara online. Tutorial pendaftaran dan login pengguna aplikasi Mobile JKN. Pastikan aplikasi Mobile JKN sudah terinstall pada smartphone Anda. Lakukan pendaftaran akun pada aplikasi Mobile JKN dengan memilih tombol masuk atau daftar. Pilih daftar jika belum memiliki akun Mobile JKN. Silakan masukkan nik, nama, tanggal lahir, dan CAPTCHA. Kemudian, tekan tombol verifikasi data. Pilih kolom nomor handphone dan masukkan nomor handphone Anda. Pastikan nomor handphone Anda aktif, lalu pilih kirim kode verifikasi. Selanjutnya akan muncul syarat dan ketentuan. Baca dan pahami dengan seksama. Centang saya setuju dan pilih selanjutnya. Masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Pilih verifikasi. Lanjutkan dengan mengisi alamat email dan password. Kemudian tekan tombol registrasi. Jika muncul notifikasi seperti gambar di samping, maka pendaftaran akun Mobile JKN Anda telah berhasil. Jika Anda sudah memiliki akun Mobile JKN, Anda dapat login dengan cara berikut ini. Pilih tombol masuk atau daftar di layar kiri atas, kemudian pilih masuk. Pilih jenis identitas yang digunakan untuk login, masukkan nik atau nomor JKN, masukkan password, dan masukkan CAPTCHA. Tekan tombol masuk. Sekarang Anda dapat mengakses beragam kemudahan melalui fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Mobile JKN. BPJS Kesehatan terdiri dari 3 tingkatan kelas yang penting untuk diketahui. Tingkatan kelas ini terdiri dari kelas 1, 2, dan 3. Lantas, apa saja perbedaannya? Selain dari iuran yang dibayarkan peserta tiap bulannya, tentu saja ada perbedaan dalam pelayanan fasilitas yang akan diterima oleh peserta. Peserta BPJS kelas 3 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 4-6 orang. Peserta BPJS kelas 2 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 3-5 orang. Peserta BPJS kelas 1 mendapat ruang rawat inap yang dapat menampung minimal 2-4 orang. Bila diperlukan, pasien juga dapat mengajukan untuk pindah ke ruang VIP. Akan tetapi, jika melakukan itu, pasien harus membayar biaya tambahan di luar yang ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Salah satu isinya yaitu penerapan kelas rawat inap standar KRES pengganti kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan. Juru bicara Kemenkes RI, Dr. Muhammad Syahril menceritakan kebijakan ini sebenarnya sudah dirancang cukup lama.
pada tahun 2023 lalu, sebanyak 995 dari 1.216 target rumah sakit sudah siap mengimplementasikan KRIS. Sementara pada tahun 2024, dari total target 2.432 rumah sakit baru 1.053 rumah sakit yang siap mengimplementasikan KRIS per 30 April tahun 2024. Semua rumah sakit berproses dan memang harus menyiapkan, jadi kita Indonesia itu ada 3.176 rumah sakit, ya, secara nasional, dan yang akan diimplementasikan masuk KRIS itu ada 3.060 rumah sakit, ungkap Darin Syahril dalam konferensi pers di kantor Kemenkes RI. Nah, kita mungkin bingung bener nggak sih? Kelas-kelas BPJS dihapuskan dan digantikan dengan KRIS. Apa sih sebenarnya KRIS? Nih, Mimin kasih tahu ya, bahwa BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 diganti dengan kelas rawat inap standar KRIS. Hal ini diatur di dalam Perpres 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Perpres 82 tahun 2018 pada 8 Mei tahun 2024 lalu. Aturan baru ini mengatur fasilitas perawatan pada pelayanan rawat inap yang berdasarkan kelas rawat inap standar dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 2025 30 Juni. Untuk lebih detailnya, pemerintah tidak sepenuhnya menghapus melainkan ingin mengganti dengan satu sistem pelayanan standar yang sama dengan berbagai tipe kelas. Nah, berikut dapat dilihat untuk kriteria KRIS yang akan diimplementasikan. Nah, bagaimana untuk iuran yang dibayarkan oleh peserta? Apakah berubah? Di tengah harapan dan kekhawatiran, BPJS Kesehatan mengumumkan rencana baru mereka, KRIS di rumah sakit. Ini berarti perubahan dalam layanan dan tekanan tambahan bagi tenaga medis di masyarakat. KRIS mendapat tanggapan campuran, iuran KRIS direncanakan 5-10% lebih rendah dari kelas 3 saat ini. Tetapi rincian lebih lanjut masih menunggu. Semua pihak memperhatikan, berharap untuk solusi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas dalam layanan kesehatan. Salah satu dampak utama dari kebijakan BPJS kelas rawat inap standar adalah peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan adanya jaminan kesehatan yang menyediakan fasilitas rawat inap standar. Masyarakat yang sebelumnya tidak mampu memperoleh akses ke perawatan rawat inap sekarang dapat mengaksesnya dengan biaya yang terjangkau. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan perawatan yang tepat dan berkualitas tanpa harus khawatir akan beban biaya yang berat. Meskipun kebijakan BPJS kelas rawat inap standar meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, namun juga menimbulkan beberapa dampak terhadap keuangan rumah sakit. Sebagai contoh, rumah sakit mungkin mengalami penurunan margin keuntungan karena tarif yang ditetapkan oleh BPJS cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tarif pasien umum. Hal ini dapat mengakibatkan rumah sakit kesulitan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi dalam peningkatan kualitas layanan. Kebijakan BPJS kelas rawat inap standar juga memiliki dampak terhadap kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit, meskipun tujuannya adalah untuk menyediakan layanan yang terjangkau bagi masyarakat. Namun terkadang tarif yang rendah dapat menghambat kemampuan rumah sakit dalam menyediakan layanan yang berkualitas tinggi. Hal ini dapat berdampak pada ketersediaan fasilitas, peralatan medis, dan tenaga medis yang memadai. Dampak dari kebijakan BPJS kelas rawat inap standar terhadap rumah sakit di Indonesia mencakup peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, namun juga menimbulkan tantangan terkait keuangan dan kualitas layanan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang terus-menerus untuk memperbaiki dan mengoptimalkan implementasi kebijakan ini guna memastikan bahwa semua pihak, baik masyarakat maupun rumah sakit, dapat merasakan manfaatnya secara merata.